Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang telah menciptakan hidup dan mati untuk menguji manusia siapa di antara mereka yang terbaik amal ibadahnya. Sesungguhnya Allah Maha Mulia lagi Maha Pengampun. Shadaqallahul azim, maha benar Allah atas segala firman-firman-Nya. Sama kita muliakan Sohibul Bait, keluarga-keluarga di rumah ini, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, jasmani dan rohani. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kami yang berhadir pada kesempatan ini, yang tak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, yang besar tak diimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama sekali, mari kembali kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang Maha Penyayang. Sampai hari ini kita masih diberinya nikmat, di antaranya nikmat sehat, nikmat waktu, kesempatan, juga nikmat iman dan nikmat Islam. Dan banyak lagi nikmat-nikmat lainnya yang tak mampu kita menghitungnya satu demi satu, karena nikmat Allah sangatlah hebat, sangatlah luas. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, maka tak seorang pun yang dapat menghitung nikmatnya. Saking luasnya nikmat Allah yang Allah berikan kepada makhluknya, wabil khusus kepada kita manusia. Salawat dan salam keharibaan junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan juga para sahabat-sahabatnya sekalian. Kiranya bagi kita umatnya yang senantiasa bersolawat kepada beliau, insyaallah kita akan diberi kemudahan dalam menjalani hidup ini, dan kelak di akhirat nanti kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin. Amin ya Amin rabbal ya alamin. rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah Kenduri 40 ya. 40 hari meninggalnya orang tua kami, Bunda yang tercinta almarhumah Nuriana binti Partorejo. Malam ini kita datang hadir memenuhi undangan Sohibul Bait dan sekaligus malam perwihitan, yaitu malam Jumat Sayyidul Ayyam, malam yang penuh dengan keberkahan dan penuh dengan kemuliaan. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini orang-orang yang dimuliakan Allah dan calon-calon penghuni surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Pepatah mengatakan, sungguh tiada diduga ajal datang secara tiba-tiba. Itu sudah janji
yang maha kuasa, bahwa setiap yang bernyawa akan kembali kepadanya. Tapi itulah untaian kata kita yang selalu kita dengar dari orang-orang yang mendapatkan kabar musibah. Tiba-tiba ya, padahal semalam baru ketemu. Kok cepat kali ya? Padahal dia masih muda. Kayaknya dia nggak sakit. Itulah sederet kata untaian dari lisan-lisan kita, bahwa sepertinya al-maut ini hal-hal yang luar biasa. Padahal sudah Allah informasikan kepada kita, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Hidup ini hanya sekali. Kalau hidup tidak beramal, nanti mati pasti kena pukul. Yang pergi takkan kembali lagi. Yang hidup pasti akan menyusul. Jadi hidup hanya sekali, nggak pernah 2 kali, nggak pernah 3 kali. Nggak ada istilah dalam Islam itu reinkarnasi, hidup lagi, nggak ada itu. Di dalam Islam itu hidup hanya sekali di alam dunia yang fana ini. Yang pergi takkan kembali lagi. Orang tua kita yang sudah meninggal nggak pulang lagi kemari. Istri, suami, anak-anak, keluarga, andai tolan, sahabat, famili yang sudah pergi meninggalkan dunia ini menghadap Allah, tidak akan kembali lagi ke atas dunia ini. Kalau hidup tidak beramal, sholat enggak, puasa enggak, beramal tidak, berbuat baik tidak, nanti mati pasti kena pukul. Digebuki sama malaikat Zabaniyah. Dihantam, dikemplang. Kenapa? Karena tidak mematuhi perintah Allah dan tidak mematuhi perintah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang hidup ini pasti akan menyusul. Maka persiapkanlah diri kita dari sekarang, hal-hal yang mesti kita lakukan sebagai kewajiban kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan meninggalkan apa-apa yang dilarangnya. Imtisali awamirihi wajtinabuhu nawahi. Perintahnya dikerjakan, larangannya ditinggalkan. Termasuk mengucapkan selamat hari Natal, itu larangan Allah. Maka jangan kita coba-coba mengucapkan selamat hari Natal kepada kawan kita, mungkin ada yang berbeda agama, atau kepada bos kita kebetulan dia beda agama dengan kita. Allah sudah menegaskan, la a'budu ma ta'budun. Tidak menyembah apa yang kamu sembah. Wala ana abidum ma abatum. Jangan menyembah apa yang mereka sembah. Lakum dinukum waliyadin. Jadi endingnya itu lakum dinukum waliyadin. Jadi dia yakin dengan agamanya, silakan kau amalkan agamamu. Kalau kita sebagai seorang muslim yakin dengan agama kita, kita juga akan mengamalkan agama kita. Itu namanya toleransi. Jadi toleransi itu membiarkan orang lain mengamalkan agamanya, dan dia jangan mencampuri urusan agama kita. Itu namanya toleransi. Tapi kalau sudah mencampur baurkan ajaran yang berbeda, mencampur adukan ajaran yang tidak sama,
Itu namanya sinkretisme. Sinkretisme. Dan itulah yang banyak tidak dipahami oleh orang-orang munafik di zaman sekarang ini. Nah, maka orang-orang yang istiqomah dengan agama, istiqomah dengan iman, dituding macam-macam sekarang ini. Yang enggak kebinekaan lah, yang intoleransi lah, yang enggak bisa bersahabat lah. Maka dalam Islam itu tegas, lakum dinukum waliyadin. Maka konsep toleransi hanya ada pada umat Islam. Di luar agama lain enggak ada konsep toleransi. Enggak ada itu, cuma Islam aja yang ada. Maka oleh karena itu jangan ajari umat Islam untuk bertoleransi. Umat Islam itu lebih tahu, lebih paham bagaimana cara menjaga hubungan kemanusiaan. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang menjadi kewajiban kita kepada orang yang sudah meninggal dunia? Yang pertama, mendoakannya. Karena orang yang meninggal itu tidak ada lagi di atas dunia ini. Dan sudah berpisah rohnya dengan jasadnya. Maka yang pantas, yang cocok kepada roh yang meninggalkan jasad, yaitu doa-doa dari keluarganya, dari anak-anaknya, dari suaminya, dari handai tolan, dari kaum muslimin dan muslimat. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Maka ketahuilah olehmu dan minta ampun kamu kepada Allah dan minta ampunkan saudara-saudaramu kaum muslimin dan muslimat. Doakan dirimu dan doakan orang lain yang dia muslim, beragama Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi mendoakan orang lain itu perintah Allah. Maka seringlah kita mendoakan orang lain agar malaikat mendoakan kita. Tapi kalau kita tidak mau mendoakan orang lain, maka malaikat pun tidak mendoakan kita. Itu namanya pelit, tidak mau berdoa. Padahal Allah sudah mengatakan, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan doa-doa kalian. Demikian juga surat Al-Baqarah ayat 186. Allah sebutkan di situ, wahai Muhammad, jika umatku bertanya, hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakan aku ini dekat. Aku akan mengabulkan doa-doa hamba-hambaku apabila mereka berdoa. Falyastajibuli, tapi dengan syarat dia patuh kepadaku. Wal yu'minu bi, dia beriman kepadaku. La'allahum yarsudun, mudah-mudahan mereka mendapat pelajaran, mendapat petunjuk, dan mendapat kebaikan-kebaikan. Nah, maka kewajiban kita kepada orang yang sudah meninggal dunia adalah mendoakan mereka. Termasuk juga doa yang sering kita baca, Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampuni aku, ampuni kedua orang tuaku, ampuni kaum muslimin dan muslimat, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Yang hidup didoakan, apalagi yang sudah meninggal dunia. Begitulah baik budinya umat Islam kepada saudara-saudaranya. Maka kita duduk ada yang mendoakan, kita berjalan ada yang mendoakan, kita sedang sakit pun ada yang mendoakan, kita masih hidup ada yang mendoakan, yang sudah meninggal dunia ada juga yang mendoakan. Silih berganti, tidak putus-putus. Kaum muslimin dan muslimat saling doa mendoakan. Ada kalanya kita mendoakan saudara kita, ada kalanya kita mendapat doa dari saudara-saudara kita.
Gitulah enaknya jadi orang Islam. Tidurnya pun didoakan orang. Wah, luar biasa. Mana ada agama lain seperti itu? Tidak ada, yang ada selamat malam. Malam selamat, siang mampus nggak apa-apa ya kan. Tapi orang Islam tidak begitu kan. Nah, senantiasa didoakan siang dan malam. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tidak boleh menyebut kejelekannya. Tidak boleh menyebut-nyebut keburukan-keburukan almarhum atau almarhumah, orang-orang yang sudah meninggal dunia. Walaupun ada kejelekannya, walaupun ada keburukannya, karena tidak ada manusia yang sempurna dalam dunia ini. Kita carilah di mana orang yang sempurna, nggak ada. Ada kebaikannya, pasti ada keburukannya. Ada pahalanya, juga ada dosanya. Makanya di saat jenazah sudah kita sholatkan, imamnya berkata, bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah kita sudah menyolatkan jenazah ini. Bagaimana kita persaksikan selama hidupnya jenazah ini? Apakah dia orang-orang yang baik? Apakah dia baik? Apakah dia baik? Baik. Karena imamnya bilang baik, jawabnya baik. Kalau imamnya bilang buruk, jawabnya apa? Buruk. Karena makmum ikut imam. Itulah bijaksananya imam. Kenapa dia mengatakan baik, baik, baik? Karena kalau saudaranya mengatakan baik kepada saudaranya, surga bagiannya. Subhanallah. Apakah nggak senang kita, Pak, kalau saudara kita masuk surga? Senang kita kan? Sebagaimana mereka mengatakan kepada kita, kita masuk surga, mereka juga senang kepada kita. Wah, begitulah umat Islam itu tidak boleh ada rasa iri, rasa dengki, syirik, rasa apa lagi? Berburuk sangka, jangan ada dendam. Semasa hidupnya tidak boleh seperti itu, apalagi kalau dia sudah meninggal dunia. Yang baik-baik kita sebut. Oh, kalau dia impaknya alhamdulillah. Oh, kalau dia kalau ketemu nggak pernah melengos, senyum. Oh, semua hidupnya kalau dia ketemu sama saya, suka dia ngobrol yang baik-baik, nasihati, itu. Jadi yang baik-baik kita kenang, yang buruk-buruk jangan kita ingat. Ada orang mengatakan, apa enggak munafik namanya Pak Ustadz? Kalau kita katakan baik, 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 padahal dia, pernah saya lihat dia main judi, dia mabuk. Manusia itu kan ada baiknya, ada buruknya. Nggak ada manusia baik semua, nggak ada manusia buruk semua, kecuali orang kafir. Kalau kafir itu neraka jahanam tempatnya itu kan. Kalau kita orang Islam itu ada yang baik, ada buruknya, ada baiknya. Kenapa? Karena pandangan kita ini kan terbatas. Tapi Allah memandang manusia itu nggak ada batasnya. Dia lebih tahu kan Allah itu kan. Kita mandang dia di masjid, oh dia orang baik, orang baik, orang baik, orang baik. Tapi di luar sana kita kan nggak tahu dia kerjanya apa. Betul? Nggak tahu kita kerjanya apa. Atau sebaliknya, kita tahu dia main judi, main mabuk, kemudian zina, itu kita tahu. Tapi di luar sana yang kita nggak tahu, yang nggak kita lihat, apa yang dikerjakannya? Kita kan nggak tahu. Mungkin dia pernah sedekah, mungkin dia pernah nolong orang, mungkin dia pernah bantu orang. Kita kan nggak tahu kan. Maka sebaik-baik manusia pasti ada keburukannya. Seburuk-buruk manusia pasti ada kebaikannya. Saya ulangi. Sebaik-baik manusia ada tidak keburukannya? Pasti ada, minimal yang nggak disengaja sama dia. Makanya kalau kita minta maaf, maaf ya, lahir dan batin, sengaja atau tidak? Sengaja. Kan begitu.
Itu menunjukkan bahwa kita manusia, siapapun kita, mau guru, mau ulama, mau kiai, mau ustadz, mau orang biasa, mau apapun kita, pasti kita ada kebaikan, juga ada keburukan. Maka oleh karena itu, kita kenanglah orang yang sudah meninggal dunia, kebaikan-kebaikannya saja, karena itu adalah doa buat mereka, supaya mereka husnul khotimah. Diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala di sisinya, ditempatkan pada tempat yang sebaik-baiknya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kewajiban kita kepada orang yang meninggal membayarkan hutangnya kalau selama hidupnya dia punya hutang. Kenapa? Karena surga itu tergantung kepada hutang seseorang. Jadi nyawa seseorang kepada hutangnya itu. Kalau hutangnya dibayarkan oleh ahli warisnya, dengan syarat menunjukkan bukti-bukti, jangan ngaku-ngaku, oh dia punya hutang sama aku. Mana buktinya? Nggak bisa dia nunjukkan buktinya. Kecuali ada saksi, memang tahu anaknya bahwa orang tuanya pernah berhutang, atau tetangganya atau kawannya, kan begitu. Nah, baru sahlah dibayar hutangnya dengan sesuai dengan bukti-bukti itu. Nah, karena zaman sekarang ada juga orang cari kesempitan dalam kesulitan, ya kan? Oh ya betul dia punya utang, ya kan? Mana buktinya? Nggak bisa menunjukkannya. Nah, padahal mencatat itu perintah Allah, ya kan? Iza tadayantum bidainin ila ajali musamma faktubu. Apabila kamu berhutang dengan sesuatu hutang dengan tempo yang tak ditentukan, faktubu, catatlah. Jadi mencatat hutang itu termasuk perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya betul, akuntansi ya. Nah, akuntansi, pembukuan. Jadi semua transaksi harus dicatat. Kenapa? Karena suatu hari nanti perlu data-data itu. Supaya tidak ada dusta di antara kita. Kan begitu. Kemudian yang keempat, kewajiban kita memenuhi nazar almarhum. Mungkin ada hidupnya dulu nazarnya membangun masjid, atau nazarnya mau berkurban, atau nazarnya mau umroh, nggak kesampaian, dan ada biaya. Nah, maka kewajiban ahli warisnya untuk menunaikan nazar itu. Ada sekitar seminggu yang lalu, kawan saya nelpon saya, ada ibu-ibu suaminya sudah meninggal dunia. Suaminya pernah pesan kepada istrinya, nanti kalau saya meninggal dunia, tolong bangunkan masjid, sekaligus sama tahfiz Quran. Nah, diteleponlah saya, minta carikan tapak masjid 2000 meter persegi, lebih kurang. Dapatlah 2.500 di daerah Macan, tapi belum deal. Nah, harganya 225.000 per meter. Inilah bentuk atau contoh untuk menunaikan nazar dari almarhum, orang-orang yang sudah meninggal dunia. Kebetulan ada duitnya, kan begitu. Nah, oleh karena itu, kewajiban ahli waris, anak-anaknya, jika orang tuanya ada nazar, ya, apapun nazar itu wajib ditunaikan oleh ahli warisnya sesuai dengan kemampuannya. Nah, kemudian yang kelima, bacakan Al-Quran kepada orang yang sudah mati. Malam ini kita baca ayat-ayat suci Al-Quran kan, dari mulai suratul Fatihah, suratul Ikhlas, suratul Muawwizatain, suratul Baqarah, tahtim tahlil. Kita mohon kepada Allah jika ada pahala-pahala bacaan ini disampaikan kepada almarhumah Ibunda Nuriana binti Parto Rejo. Insya Allah sampai, Pak.
Sampai. Kenapa? Kenapa yang baca orang beriman, yang meninggal dunia orang beriman. Nyampe dia. Itu namanya connect. Pas, cocok dia. Nah, jadi tidak ada lagi diragukan seperti itu. Rasulullah pernah suatu hari bersama para sahabat melintasi kuburan tua. Begitu lewat, Rasul mendengar orang dalam kubur itu menjerit, disiksa oleh malaikat. Lalu Rasulullah mengambil pelepah kurma yang basah, lalu ditancapkan ke tanah kuburan itu. Apa kata Rasul? Selama pelepah kurma ini masih basah, maka orang yang disiksa itu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak disiksa. Jadi pelepah kurma aja pun sampai, apalagi ayat suci Al-Quranul Karim. Sahabat bertanya, kenapa orang yang dalam kubur itu disiksa? Karena dia kencing atau buang air nggak cebok. Nah, awas, hati-hati anak-anak muda. Kalau kebelet kemana-mana pun dibuang, ya kan? Awas, ya kan? Hati-hati, gara-gara itu disiksa. Sepele kan, tapi kena siksa. Apalagi ninggalkan sholat, nggak bayar zakat, nggak beramal ibadah. Awas. Anak-anak muda, anak-anak tua pun juga. Masalah tua juga. Nah, jadi waspada kita semua dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian sedekah makanan. Jadi anak-anak almarhumah yang ditinggalkan, kalau ada rezeki beli makanan hari Jumat atau yang penyet, kirimkan ke Masjid Babu Salam. 10 kotak kek, 20 kotak kek, 30 kotak kek. Niatkan pahalanya untuk orang tuaku almarhumah Ibu Nuriana binti Parto Rejo. Nah, inilah kebaikan-kebaikan anak-anaknya untuk almarhumah. Sedekah makanan. Ya, apa sajalah makanan, yang penting makanan itu halal. Nah, begitulah anak yang soleh dan solehah, peduli kepada orang tuanya. Kemudian yang ketujuh, jadilah anak yang baik budi ketika ditinggal oleh almarhumah. Kenapa? Karena kebaikan si anaknya sholat, anak dapat pahala, orang tuanya dapat pahala. Kenapa? Karena anaknya sholat bimbingan dari orang tua, itu namanya investasi. Maka dapat pahala, mengalir pahalanya kepada orang tua. Maka jadilah anak di atas dunia ini anak yang soleh dan soleha, sholat, beramal ibadah, mendoakan orang tua, sedekah makanan kepada almarhum, niatkan apapun kebaikan-kebaikan anak, itu sampai pahalanya untuk anak dan sampai pahalanya untuk orang tua yang sudah meninggal dunia. Sebaliknya, kalau anak yang ditinggalkan anak garong, sholat enggak, puasa enggak, beramal ibadah tidak, berbuat baik tidak, kerjanya judi, mabuk, zina, orang tuanya kena juga, kena imbasnya. Nah, maka oleh karena itu sayangilah orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Yang masih hidup kita sayang-sayang, ya kan? Kita penuhi janjinya, kita penuhi kebutuhan-kebutuhannya sesuai dengan kemampuan kita. Orang yang sudah meninggal dunia, terutama orang tua kita, doakan dia. Kalau ada uang kita sedekahkan atas nama almarhum dan almarhumah, insya Allah sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kiranya itulah yang bisa saya sampaikan, hal-hal yang terpenting bagi kita orang-orang yang masih hidup, berkewajiban memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia, terutama anak-anak almarhum di rumah ini. Kiranya almarhumah diampuni dosa-dosanya,
dimaafkan salah silapnya, dilapangkan kuburnya, dan dijadikan kuburnya salah satu taman-taman surga, dan dijauhi dari liang-liang neraka, dan arwahnya ditempatkan di sisinya pada tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam sampai di sini ceramah pada malam hari ini. Lain waktu kita sambung kembali, panjang umur murah rezeki. Demikian, lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.